Kalau di acara hajatan Betawi pasti ada namanya tukang pangkeng. Iya nih tukang pangkeng. Wah nih, mana tukang pangkengnya? Gak ada nih, Maji. Terima kasih udah ngeklik video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Selamat menonton. Tuh, kupat nih. Mau tahu siapa yang masak? Nih, tuh. Rame yang masak tuh. Iya, tuh. Tuh, ada burete. Semua lengkap dah. Iya. No, tukang pangkengnya sebelah sono, no. Jalan apa nih? Di belakang. Saya mau jalan ke sono. Selama ini satu. Pakai tangan. Anakku yang anakku. Asyik. Asyik oma. Tenang, dimasukin. Udah pakai apa? Semur. Ada semur. Ada krecek. Nih, kuah sop. Kuah soto. Oh iya, kuah sop. Nih tuh. Ini kuah sop. Ini no sop no. Oh, buat jengkol. Jengkol. Wah. Ini apa lagi dibobok-bobok nih? Cing. Kencur. Oh, kencur. Iya, berkredok. Berkedok. Wih, najis dah. Nah, ini Maji sebagai kalau di sini bilang tukang pangkeng. Iya. Maji. Iya. Kalau tugasnya tukang pangkeng apaan aja biasanya? Tukang pangkeng tugas, ini mau ngomong. Nyanyi mau ngomong. Boleh. Ya kalau tukang pangkeng begini, kalau kita mau di pangkeng ya. Iya. Kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit, sama air putih. Masya Allah. Tuh ya. Syaratnya. Iya. Kue nih ya, ada 7 rupa. 7 rupa. Ada kue cincin. Iya. Ada uli. Ada geplak. Iya. Ada wajik. Iya. Ada pisang. Ada pisang. Kan udah 5 tuh. Iya. Ya udah 5. Kalau Oh. udah 5 ada 7. Aduh, bagusnya 7. Tugas 7. Kan ada berapa deh yang ngomong 5. tadi. Ada uli. Nih dulu ya nih. Iya. Uli 1. Heeh. Wajik 1. Iya. Geplak 1. Geplak 1. Kue pepe 1. Iya. Pisang 1. Pisang 1. Kue cincin 1. Cincin 1. Bugis 1. Lengkap 7 ya? Iya tuh. Oh. Tuh. Jadi kelangsungan makanan yang ada di depan inilah tugasnya tukang pangkeng. Betul ya? Yang di depan. Iya. Mau makanan prasmanan apa mau makanan kue? Prasmanan. Prasmanan. Nasi, ikan, lalaban, Iya. kerupuk, sayur. Sayur. 5. Iya. Jadi istilah kata mah harus diingetin ya. Besok Iya. lusa. Siap. Udah gitu. Iya. Udah gitu. Ini dengan nyak siapa namanya? Lah ini orang mana? Lah, Kawan juga nggak kenal. kalau saya mantunya Itu siapa? mantunya Cingsop. Mama Sophia. Oh, yang kondangan ke sono yang jauh banget. Nah, yang di sini Yang di sini acaranya. Kalau saya sepupuan sama Polia. Gitu. Oh, padu. Ini apa namanya ponakannya Mama. Babanya siapa? Babanya Baba Dadang, RT Dadang. Astagfirullah si Dadang. Iya. Ya ini mah ya kita masih sama si kerabat-kerabat dah ya Iya, namanya. betul. Ya, Ini saya udah terekam nih. Saya rekam. Iya, udah kerabat-kerabat kita. Iya. Namanya itu mah. Namanya harus kerabat-kerabat masih ujung ke ujung kalau orang Iya, tua mah. siap. Itu. Nah, Nyaji makasih ya. Iya, tapi ini aku sialan banget lu. Marah-marah aja. Abang gua mana? Bang Adi. No, dalam no. Oh, set deh. Iya, tuh. So inian nih. So rajin. Ngapain sih? Dia ngapain? Biasa. Iya. Emang orang iseng. Kalau bahasa orang itu orang iseng. Lagi kira orang kreo, orang iseng berarti. Iseng. Orang iseng. Ada apa nih? Ah. Mari nih. Lagi ada apaan ini? Ini sih ceritanya. Kita ini mau ngadain pernikahan. Iya. Akad nikah. Jadi di sini. Siapa yang mau nikah? Pertanyaan yang gue tunggu-tunggu pas udah datang, Bang, ngapain? Heeh. Bang, ngurusin apa? Langsung ke intinya. Iya, siapa nikah? Nggak kayak sinetron bolak-balik. Iya. Siapa nikah? Yang mau nikah itu masih ada hubungan famili sama gue. Heeh. Jadi bapaknya dia sama bapak gue itu sama. Bapaknya dia Sama bapak gue itu satu. adek lu itu mah ngapa mulu? Nah, yang jadi masalahnya emaknya dia nih. Ah, Emaknya dia kawin sama bapak gua. ya. Ah, Terus dia itu lebih muda dari gua. Jadi dia adik gua. Tuh. tinggal ngomong adek lu doang. Ngapa? Iya, adik gua. Iya. Ya adek itu adek yang mau nikah. Adik. Berarti ini ibarat kata acara pernikahan di tengah pandemi ya.
Ya, bisa jadi seperti itu. Kalau bicara pandemi ini kita ada sedikit was-was atau gimana ya? Bukan was-was sih sebenarnya. Sedikit sedikit memberikan cara yang berbeda dalam suatu prosesi pernikahan. Iya betul. Tadi saya juga di depan udah saya terkamin tuh ada namanya tong buat cuci tangan. Tong. Berarti bocah laki ya kan? Kecil, kepalanya botak. Ember gede. Jadi ember. Oh, kalau ember sih jangan ember dong. Lu kayak ibu kalau ember. Itu ngomongin orang beda. Intinya abang kalau saya baleng juga lama-lama nih. Jangan begitu kan sama gua kan gua biar ketemu dan kan asap gua tinggian. Iya sih kan situ mah abang saya. Saya juga tahu orang punya nama jadi sih. Ini gua intinya aja yang tadi lu tanya tuh, gua lagi dekor. Khusus jadi ketika prosesi akad nikahnya biar kelihatan lebih. Di depan yuk ada yang maunya. Coba. Oh iya, oke kalau gitu ya. Pokoknya lu lihat dulu nih. Coba lihat tuh. Lihat tuh nih. Ini bikinan gua sama adik gua juga. Iya sih. Jadi yang nikah adik gua yang bikin. Yang ide kan gua kan yang ide. Hah? Yang ide gua. Iya, lu ngide videoin tuh. Iya. Sama begini nih. Ini karena lu datang gua rapi-rapin buru-buru nih ya. Nih, kemarin tadi kan udah tuh wawancara namanya yang disebutnya namanya Kang Pangkeng tuh. Kang Pangkeng. Kang Pangkeng udah gua wawancarain karena emang rada gelap ya, jadi sedikit dapetnya gitu. Emang ada apa sih kalau di acara pernikahan Betawi itu? Biasanya tuh Kang Pangkeng itu bahasa kita itu mantesin tuan rumah. Oh, mantesin. Jadi ibu kata nih makanan keluar seberapa? Gitu. Makanan datang berapa, yang datang dibawainnya apa, mantesin. Oh, lah apa dibawain? Dibalikin namanya orang bawa kan. Oh iya, yang bawa misalnya kayak orang bawain apa ada nih? bumbu bucin. Nah, seandainya lu nih bawain gua duit 12 juta sama beras 14 karung kan ya. Dibawain apa tuh? Kang Pangkeng gua ntar dibawain yang pas kira-kira. Iya. Gitu, yang pantes. Kayaknya nggak segitu juga, paling bubucin mentok-mentok juga. Lah kalau lu mah iya. Terserah sih, cuman kan gue kasih contoh doang. Lu mau bawain gue duit 12 juta sama lah tuh mau nyuruh gue bawa 12 juta. Kalau gue lagi mau nikahin anak gue. Iya. Gitu. Oh begitu. Jadi mantesin yang pertama, yang kedua itu bahasanya itu tangan kanannya tuan rumah. Tangan kanannya. Tangan kanan. Iya. Kalau lu kan tangan kiri gue kan. Iya tega banget, tangan kiri gue cebok dong. Jadi tuan rumah udah ngasih kepercayaan ke dia untuk mantesin. Jadi tuan rumah nggak mau pusing lagi. Bukan nggak mau pusing, ngebantuin nih ada yang datang ke rumah bu ini, ntar dipantesin sama dia. Oh iya begitu. Jadi tuan rumah tuh seperti apa ya? Raja dah. Raja. Permaisuri sama ratu. Gitu. Dia raja. Udah dia duduk manis terima tamu. Iya betul. Urusan belakang, urusan yang lain. Urusan belakang. Urusan yang belakang, dapur, kamar mandi. Diperjelas pak. Gitu. Nah salah satu. Nah makanannya ada apa aja ceritanya? Biasanya. Jengkol. Kalau jengkol di sini kita jarang. Ada sih tadi. Jarang. Oh jarang? Lah masa lu tiap hari makan jengkol? Oh iya bener juga. Jarang. Pak maksudnya di acara ini. Oh biasanya kita ada jengkol. Ya ada jengkol juga sama kita makan daging juga. Iya hari ini kita makan daging nih. Daging tahu. Daging tahu. Enggak apa-apa. Terus kita juga biasanya kalau masak itu daging itu sempurna. Kalau orang biasanya kan makan ayam, cekernya kagak. Iya. Bulunya kagak. Iya. Ya kan? Nah, kita ini bikin yang beda. Apa? Di semur itu semuanya komplit jadi satu. Lah, masa sih? Nah, iya. Coba. Telur ayam. Ayam. Telur ayam. Di situ dipisahin cuman kulitnya doang. Lah iya kalau misalkan iya lo itu kadang-kadang lo. Iya, cuman kalau ayamnya kadang kulitnya kita buang. Dimakan, iya. Bulunya kita buang, cekernya kita buang. Kalau ada yang doyan bener gagasnya doyan ya dimasak. Lama-lama capek juga, gerah juga ngomong sama dia. Kayaknya harus gua sudahin nih. Kalau begitu enggak, gua juga emang mau buru-buru udahan. Oh iya, belum salin. Mau tacap. Iya. Ya pokoknya semoga kita risu. Iya pesennya buat mempelai. Iya. Pesannya buat mempelai yang serius adik saya nih kan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Untuk calon adik ipar saya supaya menjadi suami yang dapat membimbing istrinya. Masya Allah. Membimbing istri karena tugas suami membimbing istri, dan adik saya yang perempuan supaya patuh dan taat kepada suami. Wah, itu dia. Patuh dan taat harus terus-terusan. Gitu. Betul. Gimana istri bisa masuk surga? Ya salah satunya itu taat dan patuh sama suami. Iya. Itu ketaatan sama suami. Nih dia ngomongnya buat orang lain tapi nepok-nepok kaki gua. Tuh, gua ditepok-tepok. Apa coba? Tuh. Sama doanya mah. Oh iya betul lu. Ibu kata gua mancur tadi gua. Nasihatin gua juga berarti ya. Iya gitu. Iya, bener. Lihat tangan kiri gua juga begini nih. Dengkul gua juga. Nasihatin buat diri gua juga. Masya Allah. Jadi nasihat itu pertama untuk diri sendiri. Iya. Selanjutnya
untuk orang yang mendengarkan. Saya siap. Itu nasihat. Siap, Bang. Udah lama, udah 6 menit, udah ya. Lah, kan Capek. semakin lama semakin panjang bayaran gua. Itu mah ujung-ujungnya gua udah nih. Terima kasih, Bang. Oke ya, sama-sama.